الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ذكرنا وفهمنا ما لم نفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين وفقهنا في الدين وفهمنا هذا الكتاب آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه wasallam dalam hadis qudsi, qala Allahu azza wa jalla la yadhkurani ahadun fi nafsihi illa dzakaratihi fi malaikatihi wa la yadhkurani ahadun fi mala'i illa dzakarati fi rafiqi a'la. Artinya firman Allah Ta'ala Azza wa Jalla, tiada menyebut akan daku oleh seorang dalam dirinya, melainkan aku sebut akan dia pada perhimpunan malaikatku. Tiada seseorang yang menyebut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apabila seseorang itu berzikir kepada Allah, menyebut Allah, saya Allah Ta'ala akan menyebut mereka-mereka itu di hadapan Allah, di hadapan malaikat, di perhimpunan malaikat Allah Ta'ala sebutkan mereka. Ya, dipromosikan kita oleh Allah Ta'ala di hadapan malaikat, disebutkan oleh Allah Ta'ala kita di hadapan malaikat, di hadapan himpunan malaikat. Ya, seperti disebutkan oleh Allah akan Nabi Ibrahim, yang dulu malaikat memproteskan, untuk apa Allah kau jadikan manusia, mereka hanya berbuat khianat, mereka hanya berbuat dusta, mereka akan saling membunuh. Ya, maka siapa saja yang menyebut Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebut mereka-mereka itu di dalam perhimpunan malaikat. Ya, baik. Dan tiada menyebut akan daku oleh seorang dalam perhimpunan orang, melainkan aku sebut akan dia dalam perhimpunan malaikat terlebih tinggi, namanya Rafiq A'la. Ya. Bila mereka itu berzikir kepadaku, menyebut akan daku di hadapan banyak orang, di perhimpunan manusia, maka Allah Ta'ala akan menyebut orang tersebut pada himpunan malaikat yang terlebih tinggi, di hadapan malaikat yang terlebih banyak, yang bernama Rafiqal A'la. Ya, himpunan yang tinggi. Ya. Itu mengambil itu ya. Pokoknya nak jatuh. Dan kata Sayyidina Mu'adzin bin Jabal radhiyallahu anhu, akhir kalam faraqat alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni qalat ay illa amalin ahabba ila Allah qala an tamuta wa lisanika ratiban min dzakarillah. Wah. Artinya adalah akhir perkataan yang aku ucap, yang aku ceraikan atas
Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku berkata, apa segala amal yang terlebih kasih kepada Allah? Maka sabdanya, bahwa engkau mati dan adalah lidahmu itu lembut daripada menyebut Allah. Nah, apa kelebihan daripada zikir? Kata daripada Muadzin bin Jabal, orang yang menyebut Allah, tatkala matinya lembut lidahnya daripada menyebut Allah. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, tatkala matinya lembut lidahnya daripada menyebut Allah. Ya. Dan kelebihan daripadanya orang yang mati, kelebihan daripadanya adalah lidahmu itu lembut daripada menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru min dzikrillahi hatta yaqulu majnunun." Banyakkan olehmu daripada menyebut akan Allah hingga dikata akan kamu orang gila. Ya. Banyak-banyak olehmu menyebut akan Allah hingga engkau dikata gila. Tapi tiap harap gilanya disebut oleh orang untuk kita. Di depan orang aku berzikir kalau aku ngomong yang itu zikir lu. Nah. Bukan demikian. Artinya kemana-mana kita pergi, di mana saja kita berada, apa saja yang kita kerja, yang namun Allah kita sebutkan pada lisan kita. Tahu hantu bunga tanya orang ya? Nah, lagi berjualan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemana-mana tengok dah muka, tengok dah murah, akan tengok raih. Nah, lagi umpama yang buat kuih, tengok dah buat kuih. Nah, lebih-lebih di malam yang sunyi. Tengah malam umpama kulilah dekat duduk, umpama gila-gila buat apa, umpama tengah malam galau nak bisa tidur. Rezeki berkat, pahala ada, bergadang tidak sia-sia. Kita disebut oleh Allah di hadapan malaik. Nah, untung besok enggak laku jualan kita, yang namun pahala plus kita sudah ikut baik ni. Ya. Kenapa? Karena tujuan kita untuk dagang, tujuan kita berusaha untuk memantapkan hati kita untuk beribadat kepada Allah. Ya. Masuk. Saya ikut. Sekarang anak muda lambat tu dan ni ikut. Mana nak bunyi? Han lambat dah seot tengah hoi pulan dengan aku la ilaha illallah. Masa aku kata tak jawab. Tidak menjadi suatu alasan ibadat terhalangnya sosial. Dia alasan. Tidak terjadinya suatu alasan. Maya lagi ndai le ba orang tu orang itu tu orang you. Hop gai. Puak ke la ilaha illallah lagi dia buat bekor deh. Kan tidak. Tak. Tak.
Betul tu dia ada. Tapi ada yang lain. Kemana itu kata? Nah. Kan ni kalatan. Tanya kan banyak ramai orang kena dia berarti. Nanti lagi buat yo. Ya. Dan lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqulullahu dzakara hatta yaqulu lama faqna." Lama lana. Faqna annakum marrana. Artinya subut olehmu akan Allah Ta'ala akan sebagai subut yang banyak hingga berkata orang munafik bahawa kamu itu dia. Ya. Subut akan Allah dengan sebutan yang baik. Hingga mana? Hingga si munafik mengatakan kepadamu itu engkau ria. Ya, yang berkata orang munafik, orang yang enggak munafik tidak disebutkan kita ria. Ya. Kawan. Banyak tu tinggal gua meratibkan yang tu ni dah ni. Ria. Kan dua munafik kan gua ria. Dan baik kadang-kadang dia munafik kau. Di saat kita enggak ada orang enggak berzikir. Di saat ada orang ke kelompok orang itu di situ kita berzikir. Ya. Yang kan enggak munafik tapi tanyori. Tanya yang ria. Ya. Tahu. Jadi kita mengambil hak kita masing-masing, jangan kita mengolahkan hak orang lain untuk kita. Tadi. Ya. Kita jaga zikir kita berzikir, jangan sampai itu hak orang yang berzikir. Dan orang yang mendengar zikir jangan mengatakan kepada orang yang berzikir itu hak orang yang berzikir. Betul jauh. Baik, jangan kita mengambil orang yang berzikir, kita tunjukkan ria. Kita juga akan berzikir. Ya. Baik, dia orang berzikir mengatakan kepada kita ria, nanti kita munafik. Yang katalah jubat. Salah mengambil haknya. Sudah merampas hak orang lain. Ya, benar. Paham ya? Paham? Titik, kalau ada yang mau dipertanyakan, boleh dipertanyakan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yawma lailatan illa wallahu azza wa jalla sadaqatu." Prayo. Yamini biha ala ma yasha min ibadihi wa ma minallahi ala abdihi bi afdalin min ayyal hamahu dzakarahu. Artinya tiada ada daripada siang dan malam itu melainkan ada bagi Allah Ta'ala Azza wa Jalla itu sedekah yang memberi ia dengan dia atas seorang yang dikehendakinya daripada beberapa hambanya. Siang dan malam Allah Ta'ala memberikan sedekah, memberikan rezeki kepada hambanya yang dikehendaki oleh dia pada memberinya. Siapa yang dikehendaki oleh Allah, kepada orang itu yang diberi, kita nggak bisa protes. Ya.
Oh, kalau misalkan kita mau rezeki daripada pemberian Allah, maka tugas kita syukur atas apa yang telah janji Allah ditambah. Ya. Syukur atas nikmat ditambah nikmat. Oh, nikmat yang ditambah itu bukan rezeki. Dua rezeki yang paling besar. Apa? Nikmat iman dan nikmat Islam. Ya. Nyawaknya kun hana nikmat kadu. Lupa kadu ni lah. Kodu. Kolak dulu. Hana nikmat kanyan. Kenapa? Karena kena gula. Mana dia penjualan? Nah nikmat tau. Hah? Ya. Tapi Allah Ta'ala datangkan nikmat yang lain. Dulu sayur-sayuran gak kita suka. Di saat ada proses-proses yang demikian, Allah Ta'ala datangkan Hawa. Geputruk Uhud oleh Allah kepada manusia supaya pengen makan daripada sayur-sayur. Kemudian juga perasa lezat durian kita sayur-sayuran pada mulut kita. Kau merasa lezat pada sayur-sayur. Dan menjadi sayur-sayuran itu merupakan suatu kesehatan di saat kita konsumsi. Kau sehat lo. Ada nikmat. Benar rezeki. Mahan kau 3 baju sabuk maupun bulu kodek. Itu baik mudah. Atau enggak sekali makan kailah ketamurat kah 3 cop jarum maupun lebih. Ada nikmat. Dan makna daripada nikmat, daripada pemberian Allah kepada kita, dengan sebab kita mengkonsumsi daripada makanan tersebut, lebih ringan tubuh kita untuk beribadat kepada Allah. Itu nikmat. Ya. Bila makanan enak yang kita makan, kemudian kita merasa berat dalam beribadat kepada Allah, itu adalah bukan nikmat. Ya, bagus. Ya, yo di depan yo, kita main depan yo, pajar je kau main, mangat je. Buat belakang. Hai moya. Nah nikmat kita main kan? Mana nikmat? Kalaupun terasa nikmat hanya barang 5 menit saat berada di tenggorok muat-muat. Buat mangat. Pasti truk bak tenggorokan saja lezatnya. Oh no, tak ada mangat. Watai kata ulang perut sama rasa. Sampai dalam perut cuma yang dirasakan satu, yaitu kenyang. Lupa kenyang kalau bahasa Aceh. Sesak kalau bahasa Indonesia. Ini hanpah kata guntut hal rejeto gruop di hanpah. Tidak lagi menjadi nikmat. Ya. Jangan. Baik di saat kita dapat makanan enak, jangankan yang lain, untuk mengata bismillah kadang lupa. Nah, mangat makanannya enak pada mulut kita, tapi kita adalah memelihara, memberi makanan tersebut kepada hawa nafsu dan syaitan. Kita gemukkan iblis yang ada pada tubuh kita. Kita kuruskan akal yang ada pada diri. Wateka kita baca bismillahirrahmanirrahim. Makanan yang kita konsumsi murni untuk diri kita. Ya, baik batena makanan mangat tang tahan atau memang api gede. Yo, Tuhan merumpuk peduli. Ana bismillah ni semua.
Baca tinggal bismillah, waktu habis juga tinggal. Ya Allah pun baca bismillah. Ya, kakak kebiasaan mungkin. Mudah-mudahan hana abak kita nyoba ubah mulai ini tu. Ya, mana? Biasa kita mengajarkan anak umpamanya saat makan nak baca doa Allahumma barik lana baca anak. Tanya tanda baca. Anak kaiha abah kaiha. Nasi sudah mudah sulang. Doa pun baca. Atem tu anda bi ya. Ya. Makan doa pun baca. Kita ni saat dapat makanan yang kita sukai, bismillah kat tua baca. Tua dah baca bismillah tu urai. Oh dulu sekarang ceritanya ada gemuk. Bagaimana cara Kita baca bismillah, kita perbanyak dikir. Baca baca baju makanan, kita baca bismillah. Baca makanan, kita baca doa baju makanan. Ya, baca uro-uro, kita perbanyakkan dikir. zikir urus. Nyegarkan zikir. InsyaAllah. Urus balik ni. Hai hana makanan yang kita hana makanan kumpul tu. Kalau kita enggak ada makanan gemuk enggak? Enggak. Masyaitan dia hana makanan? Kan gemuk isi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau pada bismillah wal awwal wal akhir. Ya, kalau pada kamu baru baca bismillah dulu banyak. Baru baca bismillah wal awwalihi wal akhirihi wal akhiri. Ya. Datang baca jadi iya tak. Nanti. Ya, ni. Hai tunggu dua yo. Kata dua ni. Ada lupa? Cukup berak-berak orang berat dua ni. Kalau saat makan lupa baca bismillah, cukup berak-berak orang kan. Kenapa ulah-ulah? Makanan itu pemberian Allah. Pemberian Allah saat kita makan lupa kepada Allah. Gimana sih dia? Jelas itu pemberian Allah saat makan lupa kepada Allah. Kayak mana? Ya ibarat urang dia kita nyobi ya. Sebab kita yang beri kepada orang tersebut, orang kita tolong orang tersebut. Kemudian kita enggak ditolong, enggak dibantu pun dia kena dia. Lagi ilmu dah dengar lah. Namun tapi Allah enggak pernah mengatakan kepada kita lagi ilmu. Ya. Tak pernah Allah mengatakan kepada kita lagi ilmu. Ya, halal kun lagi ilmu. Cidumo gitu. Bahkan lebih parah daripada lu. Ilmu. Wan. Buktinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Ya kata Allah. Dijadikan oleh Allah Ta'ala manusia dengan makhluk yang paling sempurna. Nah, kemudian Allah Ta'ala kembalikan manusia tersebut daripada tempat yang serendah tempat. Bahkan lebih rendah daripada tempat binatang. Maka lebih parah maklum. Bayang? Betul? Iko illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman kepada Allah. Ya, yang tidak direndahkan oleh Allah yaitu orang yang beriman kepada Allah. Wa 'amilus shalihat, dan mereka yang berbuat amal yang sah, mempunyai tingkat bismillah. Anda ada baca kita baju. Nah, kira orang yang berbuat amal yang saleh, yang kira ada, ya, nah, maka ada kering dia lagi lumo, tapi lumo juga, ya.
Ka. Paham kira-kira? Kalau Dan yang tiada memberi Allah Ta'ala atas hambanya dengan yang terlebih afdal. dan tiada memberi Allah Ta'ala atas hambanya dengan pemberian yang terlebih afdal daripada bahwa mengilhamkan ia akan membanyakkan menyebut zikrullah. Ya. Kemudian diberi lagi oleh Allah. Tiada memberi oleh Allah Ta'ala atas hambanya yang terlebih baik, yang lebih afdal daripada bahwa mengilhamkan oleh Allah Ta'ala akan membanyakkan menyebut Allah. Dan tiada yang terlebih afdal diberikan oleh Allah kecuali selain daripada Allah Ta'ala mengilhamkan, memberikan kepada kita agar kita lebih banyak menyebutkan Allah. Bila zikrullah telah mulazamah dengan hati kita, bila zikrullah telah menjadi darah daging kita, maka yang lain tidak merasa lezat selain daripada beribadat kepada Allah. Ya, waktu yang berzikir lezat itu dia. Ya, lezat itu. Man kamrumpok dia pun lezatnya zikir. Kalau kita berzikir, sudah akan berzikir kita, sudah dapat kita dengan lezatnya zikir. Belum. Kenapa? Ya, ada yang pakon. Karena kita tidak merasa saat berdiri, tidak merasakan dikit, tidak meresapi dikit itu. Yang umpama lagi urung-urung juga kuih mangan. Ya, umpama buat bolu pramil. Bukan bolu pramil yang bolu sarang semutnya. Nah, mangat bolu sarang semutnya. Mangat. Pajan mangat. Saat kita merasainya. Ya, watek kada perasa mangat bolunya. Tapi ni ada pajo bolunya lega urung pajo pula mangat. Hana. Intinya orang sanggup memakan 2 potong, kita sanggup memakan 2 bolu. Nah mangat. Hana. Kenapa? Karena kita tidak merasai daripada yang kita. Ya, menanti zikir. Kita berzikir 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali kita berzikir. Tapi kita tidak meresapi daripada zikir itu. Ada enggak? Kan merempok mengatnya. Ya, loh. Lagi urung lihat dulu lemlah. Tidak merasa luka. Ya. Jadi kita resapi. La ilaha illallah. Kita letakkan pada tempatnya. Ya, 15 kali kita berzikir rasa-rasanya puas. Tapi resapi zikir. Ya. Lebih-lebih di saat kita berzikir membayangkan daripada tulisan Allah. Kita bayang, la ilaha illallah. Paham lagi kita daripada maknanya. Dalam hati kita tasdikkan daripada makna zikir itu. Semangat hati, jiwa dan raga berzikir. Zahir dan batin berzikir. Semangat. Wah berat banget. Lezat. Boleh. Ya, udah.
Faham kira-kira? Baik dia semayang, lihat Assalamualaikum seolah-olah dia tidak perlu lagi kepada Allah. Hai Tengku, bukan kami seperti demikian, tapi kami bekerja. Waktu kami terburu-buru. Apa yang kita beri? Putra talik umpama dia. Hai Tengku, kalau misalkan kami siap semayang, kami berzikir, orang yang ada belanja itu tok terlepas waktu duhur. Dia semayang duhur orang yang belanja. Yang belanja itu siapa? Manusia. Manusia itu siapa? Hamba Allah. Sedangkan Allah berkata, la haula wala quwata illa billah. Hanya ya manusianya tempat kita bila tidak diperintahkan oleh Allah. Ya. Apa ngomong? Maka yang kita buru sekarang bukanlah. Dari sekarang kita memburu status kita. Ya. Kalau sekarang status kita dengan Allah apa? Sudahkah kita disebut oleh Allah sebagai hamba? Yang masalah ini. Semua disebut oleh Allah makhluk. Apa disebut oleh Allah kepada kita? Makhluk atau hamba? Hah? Kalau makhluk semua. Yang tadi berusaha pi makhluk, yang dia pi makhluk, yang paju pi makhluk, yang dipaju pun makhluk. Habis. Nanti mulai berusaha kan? Dumur nanti berusaha. Makhluk. Ada. Yang dia makhluk. Yang flu makhluk. Yang paju, yang makan juga istilahnya makhluk, makan makhluk. Bila itu dan semua ini kita ini sebagai makhluk, maka angkatkan status itu. Supaya menjadilah orang, menjadi hamba. Baru kita mendapatkan status itu dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, benar. Nampak kan? Ada pekat. Puik status draw becu. Hanya je statusnya biar ada puik. Ya. Makin banyak ada puik dulu. Yang pertama, ya buat dia bersungguh. Yang kedua, lakukan kita. Ya. Faham? Kamu rumpuk ilmu dulu dua kerak makalah semayang. Mamai juga ilmu dua keraknya. Amalkan dengan ilmu yang telah kita berdapatkan. Ada 2 tahun kita ngaji dapat setengah ilmu masalah semayang. Setengah semayang berujud di ilmunya. Amalkan setengah semayang itu. Kemudian dengku mati. Mati tidak. Belum selesai ilmu semua. Mati. Pahala syahid kita dapatkan. Semayang ditulis oleh Allah Ta'ala dengan semayang yang sempurna. Ya, walaupun hanya sempurna, tapi ditulis sempurna. Ya, benar. Kalau ya, dan kata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, anna rajula qala ya Rasulullah, ya al-mujahidin afdalun wa an-azimi ajra. Qala aqtarahumullahu tabaraka ta'ala. Dzakara thumma dzakara
salatan wa zakatan wa hajja wa sadaqan wa sadaqatan. Kullu dzalika wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu aktsarahumullahu tabaraka wa ta'ala dzakara faqala Abu Bakrin ya Umar ya Aba Hadis Rayo hafal Hafiz Dabba dzakarna bi kulli khairan faqala ya Rasulullah ajala. Artinya bahwasanya seorang laki-laki yang berkata, "Ya Rasulullah, apa orang sabil terlebih besar pahalanya?" Maka sabdanya, yaitu mereka terlebih membanyakkan bagi Allah Ta'ala akan zikir. Kemudian menyebutkan ia akan sembahyang. Kemudian zakat, kemudian haji dan sedekah. Tiap-tiap yang demikian itu dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, yaitu mereka yang terlebih membanyak bagi Allah Ta'ala tabarakallah ta'ala akan menyebut zikrullah Ta'ala. Maka berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu bagi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Hai Abi Hafiz, telah menjalani orang yang menyebut akan Allah Ta'ala itu dengan segala kebajikan." Maka sabda Rasulullah SAW, ajal, yakni bahkan. Ya Rasulullah, siapa yang lebih besar daripadanya? Apakah orang yang berjalan fisabilillah? Rasul menjawab, sembahyang. Kemudian, kemudian haji, kemudian sedekah. Ya udah orang yang terbaik bukan langsung kepada orang fisabilillah. Karena orang yang berjalan pada fisabilillah bila tidak mantap imannya, mundur tinggal Allah. Ya, gua oh, ini gagah badan besar. Nggak mungkin mundur. Kibahan mundur lagi perang Uhud. Tertuh bandeng diri 1.000 bandeng 10.000. Anda mundur. Jelas nampak mati di depan kalau kita pikir dengan cara logika. Hai tiro lawan itu mati itu. Lagi jaga dingkirnya. Lagi Raden Diliwanginya. Jadi po lagi Kian Santangnya bisa berwujud 7. Maka dalamnya perang sabil diutamakan dulu orang yang sembahyang, yang haji bila dia haji, yang mau bersedekah, yang mau memberi zakat. Kenapa? Untuk memantapkan iman. Supaya itu betul. Ya, paham? Kira-kira. Duduk. Ya, kemudian ditanya oleh Abu Bakar, apakah zikir itu kebajikan? Ajaib. Bahkan adakah yang lebih baik daripadanya? Ada. Paham kira-kira? Ada yang mau dipertanyakan? Boleh dipertanyakan kembali. Di atas Parno ya. Ate mutu hapi tangi mutu hapi dan cok ni lam tah buka tak. Wate dia dan antum dia buka halal tu lagi.
Dapun tun, pula udah api, tahu berapa? Kadang masyarakat dan meninggal. Yang meninggal ada telefon dia paham dia, kan mati paham mati gede le. Urusan dengan cara mati ni dengan ada buat. Allah Akbar. Allah ada keberatan dek. Beratah kepada Untuk sok kali. Sok kali. Mati selesaikan kifayah, fardu kifayah. Ya, buat fardu ain sore yo. Cara mati dia ada dia buat. Kita juga ajut lah nanti juga. Ya. Asyik. Pergi. Berdoa dan lebih diijabahkan doa orang belajar ketimbang doa orang tidak belajar. Nah, ini faedah ni. Faedah orang belajar lebih cepat proses diterima doanya ketimbang orang yang tidak belajar. Pakon, karena orang belajar dianggap anak-anak dalam agama. Anak-anak dianggap tidak berdoa, walaupun dia tak jaya tadi, tapi dianggap anak-anak. Berdoa dalam keadaan belajar lebih besar diijabahkan doa oleh Allah. Ya. Yang ku macam dalam doa. Kita yang ganti dalam doa juga ya. Yang murah menawar tanya, malai dalam doa sama Allah kaya. Malai itu. Nanti dalam doa kaya? Mana kaya? Karena kaya murah lagi tapi. Ayo. Jumlah kaya kaya wanita-wanitanya diijabah doa oleh Allah. Mana tahu diijabahkan doa kita oleh Allah pada saat itu. Nah, diijabah, diterima oleh Allah doa kaya kita. Kaya. Sehingga kata yang kaya tak doa lain lah. Kita berdoa lain lagi. Ya, yang Tuhan tak melaki pemuda alam. Mana tahu dijabahkan doa. Ya. Mungkin nunggu apa yang tidak sama Allah. Ya? Yulekha apa yang kamu dai? Dulu Yulekha. Kenal sama Yulekha? Yulekha kenal? Orang tua yang kepala botak yang mata buta. Wah, yang kemudian dimudahkan kembali oleh Allah, berkahwinlah dengan Nabi Yusuf. Ibalagak Nabi Yusuf. Nalagak Nabi Yusuf. Mendung kolagak. Pajit cia nam salah. Tapi perempuan aku tahu. Udung tu pada umurnya. Tapi Allah Ta'ala mudahkan pada jiwa dan raganya. Mungkin Tuhan Allah. Akankah itu bisa terjadi pada kita? Kenapa tidak? Bila Allah menghendaki rezeki bila Allah kepada barang siapa yang Allah kehendak, cuma salah dan beok gagal. Sikit salah kita. Apa? Tidak mau kita amar ma'ruf nahi munkar. Tidak mau kita syukur dan sabar. Nyan sagai salah dan ya, maka itu coba kita perbaiki supaya doa kita diijabah oleh Allah, kebutuhan kita ditutupi oleh Allah, keinginan kita disampaikan oleh Allah. Cuma bila kita bermaksiat kepada Allah, kat mana boleh diberikan? Ada lagi tanya datang kan tim dia bicinya. Umpama ni anak kita. Mulai pun jut hai dengar abang dia sampai mati hai dengar abang dia. Tiap bi warisan gannya. Tiap bi. Pasti kira-kira kagak dia di peluang udah pandai dia cari duit. Dia juga ini kami dah makan itu. Tingkat kita yang hanya mengandung dan menyusui. Membesarkan kesempatan. Allah Ta'ala berikan nyawa, berikan nafas, berikan mata, berikan pandangan mata, diberikan telinga, difungsikan telinganya, gebi kaki, difungsikan kaki untuk kerja.
memfungsikan lidah untuk bisa bersuara. Gubi gigau. Hana aku sakit gigau katanya yang dia maju. Gubi gigau supaya kita bisa mencium, bisa membedakan antara beek dengan bebu. Ya, tapi kita bermaksiat kepada Allah. Rupanya ya itu mata yang saya kayak kecuali barang yang dia kehendaki. Ya, benar. Paham kira-kira? Maka coba kita mulai kita kembali lagi kepada jalan Allah. Kalau memang kita sudah berjalan kepada jalan Allah, maka kita istiqamahkan pada jalan itu. Kita minta petunjuk kepada Allah. Baik betul, baik ya nak kepada Allah. Jangan takut, jangan merasa minder. Minta apa yang kita butuhkan kepada Allah. Ya, benar. Kita perlu umpamanya untuk keselamatan iman. Minta sama Allah, ya Allah, lapangkanlah dadaku, bukakanlah hatiku pada jalan-Mu ya Allah. Oh ya, dah menakai ba Allah raw buat Tuhan raw tu. Sama Tuhan sendiri apa malu. Ya. Ya Allah, tetapkanlah iman dalam dadaku. Jangan pisahkan imanku tatkala sakaratul ma. Ya. Ya Allah, tetapkanlah diriku daripada orang Islam, daripada lahir sampai matiku ya Allah. Ya, dan kewa Allah ni dia baik ya tu. Baik tibuk dia dah tumayang, dah berangkat lagi hanalai perleng Allah sangkang. Seolah Allah kita tidak ada perlu sama sekali sama Allah. Yang lucu kita ya dah bicara rezeki ke bila Allah, tapi kita ya dah pergi umrah Allah. Nah yang dia. Faham bicara? Allah a'lam bissawab. Ilaihi raji'un. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya sallallahu